Andaikan tetap Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, maka perintah untuk kurban saat ini, golongan apa umatnya Nabi Muhammad ini, maka kembali lagi di podcast media kolaborasi. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Dan sengaja memang pada saat ini kami mengundang narasumber seorang ustadz muda, ustadz milenial. Beliau adalah Ustadz Khalili Zain. Gimana kabarnya Ustadz Khalili Zain? ya alhamdulillah. Ustadz Khalili ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang kurban. Jadi ada sebagian masyarakat yang kurang begitu paham mengenai apa itu kurban, kapan harus berkurban, dan jenis hewan apa yang akan dijadikan untuk kurban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya di kolaborasi ini. Terkait pengertian kurban atau bahasa pesantrennya bisa disebut dengan ta'rif daripada kurban. Dari perspektif bahasa, kurban itu kan dari asal bahasa korobah, kurbanan itu. Kurbanan itu kan makna asalnya takorub, yaitu mendekatkan diri, atau bahasa gampangnya memproses kita untuk menjadi dekat kepada sang ilahi Rabbi. Lah kemudian kalau secara istilah memang harus sesuai dengan takrif yang ada dalam kitab fikih, yaitu penyembelihan hewan yang memang notabene dengan bulan Dzulhijjah, yaitu terkait dengan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Maka ditarik kesimpulan terkait dengan takrif itu hanya memproses untuk mendekatkan diri melalui penyembelihan hewan yang sudah tertera dalam kitab-kitab fikih. Barangkali demikian tentang pengertian kurban. Ini di masyarakat, Ustadz Khalili, ada banyak bermacam-macam memang orang menyebut. Ada yang menyebut kurban, ada yang menyebut korban. Ini yang benar kurban apa korban, atau memang dua-duanya sama? Ini kan sebenarnya penyebutan atau pelafatan itu kan tergantung dengan letak geografis masyarakat. Kalau di Madura ya memang rata-rata pakai bahasa korban. Oh, iya. Karena pelafatannya menurut orang Madura itu ya agak kasar lah. Iya. Agak kasar. Kalau orang-orang Jawa atau orang-orang kota memang rata-rata sesuai dengan gramatika Arab, yaitu bahasa kurban itu. Asal katanya memang kurban. Kurban itu. Kalau korban ya sebenarnya tidak salah sih. Cuma qafnya dalam lafaz kurban itu seakan-akan pakai harkat fathah. Yang benar itu pakai harkat dhammah, kurbanan itu yang benar. Kalau lantas disalahkan masyarakat tersebut, lantas menjauhi ibadah tersebut, ya tidak bagus lah gitu. Saya kira ya tidak apa-apa lah penyebutan lafaz korban, dan ya tidak apa-apa, ada masalah. Intinya masyarakat berkurban. Intinya melakukan ibadah kurban, iya, gitu. Melakukan ibadah kurban. Kemudian kapan kira-kira disyariatkannya ibadah kurban ini, atau memang ada sejarah? Sejarah di masa lalu sehingga ibadah kurban ini dianjurkan. Sebelum melaksanakan nikah ini, memang Nabi Ibrahim sudah begitu cintanya kepada sang ilahi Rabbi, sampai beliau, taruhlah bahasa sekarangnya, dengan secara spontan beliau mengatakan begini, dia saking cintanya kepada Allah itu, andaikan saya ini dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalkan Allah memerintahkan untuk menyembelih anak saya, maka akan saya sembelih. Beliau mengatakan demikian.
Lah kemudian selang beberapa tahun pernikahan dengan Siti Hajar, beliau ternyata dikarunia anak. Lah kemudian beliau lahir, disebut nama Ismail itu. Kemudian Nabi Ibrahim dirauhi mimpi, taruhlah didatangi wahyu lah melalui mimpi tersebut. Mimpi yang didatangi tersebut memang isinya berbahasa Arab. Wahai Ibrahim, lakukanlah nazarmu, begitu. Lakukanlah nazarmu. Nabi Ibrahim itu bingung, nazar yang seperti apa yang saya maksud, tidak paham. Mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, lakukanlah nazarmu. Kemudian bingung. Ternyata kebingungan itu lantas muncul perasaan, oh iya, dulu saya pernah menyampaikan bahasa seperti yang disampaikan tadi itu. Andaikan saya punya anak, maka kalau misalkan diperintah oleh Allah untuk menyembelih atau mengorbankan anak tersebut, maka saya akan laksanakan. Kemudian di hari terakhir itulah lantas melaksanakan atas perintah tersebut. Artinya Nabi Ibrahim tersebut melaksanakan kurban, melaksanakan penyembelihan atas hewan-hewan yang memang ditentukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Kemudian melaksanakan perintah untuk penyembelihan anaknya yang namanya Ismail, meskipun secara perasaan siapa yang mau menyembelih anaknya, kan tidak ada. Tidak ada. Secara perasaan memang kontradiktif antara iya dan tidak. Ini mau dilaksanakan ataukah tidak? Tidak dilaksanakan, ini perintah. Mau dilaksanakan, ini anak satu-satunya bahkan. Lah kemudian Ismail ditanya demikian juga. Bagaimana ini, Bah? Nabi Ismail itu kan bocah yang sangat cerdas. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana? Nah, ini ada perintah untuk kamu disembelih oleh saya karena nazar saya dulu secara spontan. Kemudian beliau Nabi Ismail siap untuk disembelih. Nabi Ibrahim siap secara zahiran wa batinan untuk menyembelih anaknya. Bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wah, setan semua itu menggoda kepada Nabi Ibrahim agar tidak dilaksanakan penyembelihan itu. Bisikan-bisikan banyak sekali. Wah Ibrahim, gimana kamu kok tega banget kepada anakmu yang satu-satunya yang sangat cerdas itu, kok mau disembelih? Itu secara spontan Nabi Ibrahim hampir mau menggagalkan terhadap perintah tersebut. Tapi akhirnya Siti Hajar lah yang bersikukuh untuk tetap mempertahankan perintah adalah perintah, ya tetap wajib dilaksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ismail dipersiapkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya Nabi Ismail yang siap disembelih itu, kemudian pedang yang memang andaikan dihunguskan pada orang-orang di peperangan pada saat itu, pedang tersebut tajamnya luar biasa, maka tidak harus berkeras-keras. Nabi Ibrahim langsung tebas begitu. Anehnya apa yang terjadi? Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim pada saat itu ternyata berganti kambing, tidak lagi Nabi Ismail. Artinya pada saat itu memang nyata-nyata Nabi Ismail yang mau disembelih ternyata dirubah menjadi kambing. Ini di balik hal itu kita dapat mengambil hikmah daripada hal tersebut, bahwa andaikan tetap Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, maka perintah untuk kurban saat ini golongan umatnya Nabi Muhammad ini, maka wajib tetap berkurban anak. Berarti inilah hikmah yang harus kita ambil. Kita ini berpotensi disembelih. Untung saja Allah Ta'ala masih rahmatnya luar biasa kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Ibrahim pada saat itu. Setelah Nabi Ibrahim menghunguskan pedangnya kepada Nabi Ismail untuk disembelih, ternyata Nabi Ismail tidak lagi berubah Ismail. Nabi Ismail sudah disingkirkan itu secara spontan dirubah menjadi bedus, bahasa Jawanya itu kambing. Itu asal muasal daripada tersyariatkannya ibadah kurban. Sebenarnya kurban itu kan tidak wajib.
hanya sunnah muakkad saja, tidak wajib. Sunnah muakkad itu menurut ilmu fikih itu hampir wajib. Taruhlah kalau wajib 90%, kalau sunnah muakkad itu 85%, hampir wajib. Ada perbalikan hukumnya juga demikian. Ada haram, ada makruh tahrim. Kalau haram itu kan memang 90%, kalau makruh tahrim 85%. Jadi orang melakukan kurban itu memang benar-benar disunnahkan, dan saking sunnahnya itu hampir wajib. Begitu, hampir wajib. Dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim. Sunnatu man qablana sunnatuna, kadang ada demikian. Sunnatnya atau pekerjaan ibadah yang ada pada zaman Nabi terdahulu terkadang menjadi sunnah kita, itu sabdanya Nabi itu. Demikian. Misalnya orang berkurban karena bernadar sebelumnya, apakah berkurban itu masuk kategori wajib atau masih sunnah? Misalnya ada nadar sebelumnya. Baik, saya paham itu. Ini kan hukum asalnya kurban itu kan sunnah muakkad. Konteksnya sunnah muakkad. Tapi kalau misalkan sudah bernadar, ini beda lagi. Karena adanya hukum nadar ini pada suatu yang sunnah. Kalau pada suatu yang wajib tidak boleh. Semisal, ini contoh konsep nadar dulu ya. Konsep nadar, misalkan gini. Saya kalau sukses menjadi kepala desa, maka akan saya melakukan sholat 5 waktu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat 5 waktu memang wajib. Iya. Adanya nadar supaya kita memiliki beban wajib. Nah, misalkan pada suatu yang sunnah, bagus itu. Maka menjadi wajib hukum kurban. Misalkan begini, kalau saya jadi kepala desa, maka akan saya kurbankan 30 sapi. Ternyata jadi kepala desa, sedangkan hukum kurban sunnah muakkad, ya wajib itu melaksanakan. 30 sapi tidak boleh kurang itu. Lebih baik. Lebih 30 misalkan, ya lebih baik. Kurang dari 30 masih punya hutang itu. Jadi konsep nadar ya begitu. Dulu Nabi Ibrahim kan begitu. Gara-gara nadar tersebut wajib dilaksanakan. Padahal hukum asalnya sunnah muakkad. Begitu. Mungkin ada syarat-syarat khusus dalam berkurban. Dalam berkurban, ya. Dalam berkurban sebenarnya gampang-gampang sekali lah. Karena sudah terbiasa, apalagi di Madura ini. Masalah penyembelihan gampang sekali. Saya kira sudah tahu semua. Tapi penting sekali untuk saya sampaikan. Syarat-syarat untuk melakukan kurban atau melaksanakan kurban memang pertama harus tepat waktu. Tepat waktu ini pelaksanaan kurban dimulai di tanggal 10 Dzulhijjah. Selain dari bulan Dzulhijjah dan selain tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu tidak boleh. Tidak bernilai kurban, entahlah biar bernilai hibah atau sedekah dan lain sebagainya. Lah bagi yang menyembelih atau bagi yang melaksanakan kurban pada saat itu memang disunnahkan untuk berniat. Karena pembeda antara ibadah dan adah. Ibadah itu ya kan pekerjaan taat. Adah itu kan tradisi. Pembeda antara ibadah dan tradisi itu yang membedakan adalah niat. Berarti ada niat khusus. Ada niat khusus ketika penyembelihan. Iya, ada niat khusus. Misalkan saya sebutkan saja contoh niatnya. Nawaitu an udhiya lillahi ta'ala. Enteng, nawaitu an udhiya lillahi ta'ala. Saya niat untuk berkurban karena Allah Ta'ala. Itu enteng sekali niatnya. Melakukan niat. Setelah melakukan niat, kemudian tidak mau melaksanakan penyembelihan sendiri, misalkan dipasrahkan kepada Pak Ustadz, kepada Kiai dan lain sebagainya, atau ke masyarakat misalkan, kepada panitia, ya, kepada panitia misalkan, panitia penerima misalkan, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh panitia tersebut, yang harus dipersiapkan lah pisau, ya harus kita tahu lah, harus tajam betulan gitu, harus tajam. Kemudian panitia tersebut membaca basmalah, harus itu membaca basmalah itu dengan bacaan sudah biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup bismih tidak cukup itu, harus Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua harus baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup. Kemudian yang selanjutnya
antara si penyembelih atau penitia tersebut dengan hewan kurbannya harus memang sudah siap untuk menghadap kiblat itu. Jadi hewan kurban dan yang mau menyembelih itu harus menghadap kiblat. Berarti di samping baca basmalah harus Iya. menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat itu. Harus menghadap kiblat. Setelah itu baru laksanakan penyembelihan. Nah, dalam proses penyembelihan ini kadang ada salah persepsi ya. Itu kan syarat untuk menyembelih, kotoknya atau pemotongannya ada 3 yang harus terpotong. Ada qat'ul bari, ada qat'ul khulqum, ada qat'ud dujajah. Yang pertama qat'ul bari, yaitu terpotongnya saluran pernafasan. Jadi terpotongnya saluran pernafasan ini adalah ciri khas untuk terpotongnya suatu hewan tersebut. Yang kedua, terpotongnya saluran makanan. Pokoknya masuk air, kemudian makanan lainnya itulah harus terpotong juga itu. Kemudian yang terakhir, terpotongnya urat. Karena apa? Karena sekali menyembelih itu sudah terkomponen semuanya di sini. Terkomponen semuanya. Mulai dari terpotongnya saluran nafas, kemudian saluran makanan, kemudian urat-urat itu. Kalau di antara yang 3 tidak terpotong, misalkan, lantas pisau yang disembelihkan itu diangkat, maka hewan yang sebesar apapun, berharga apapun, itu tidak ternilai kurban, sudah bernilai bangkai itu. Jadi bangkai ya. Sudah menjadi bangkai itu. Jadi tidak ada gunanya. Ini kesalahan teknis misalkan, kesalahan teknis. Lantas mau tetap dihalalkan bagaimana? Ini bukan untuk pribadi, untuk orang banyak. Berarti makan bangkai semuanya. Iya. Gara-gara proses teknis penyembelihannya itu tidak benar. Jadi harus benar-benar tahu proses penyembelihan tersebut. Begitu saya kira. Karena ada kekhawatiran, misalnya panitia itu misalnya ada hewan diserahkan kepada kiai atau panitia dan takut karena hewan itu sakit, takut meninggal, apakah boleh disembelih sebelum tanggal 10? Karena ada kekhawatiran takut meninggal. Oh iya. Ya jelas tidak boleh karena ketentuan. Berarti masih tetap Masih tetap tidak? harus dimulai di tanggal 10. Jadi misalkan ngotot, si punya hewan itu ngotot untuk dikurbankan, padahal hewan yang mau dikurbankan sakit-sakitan misalkan. Itu sebelum tanggal 10 lantas disembelih. Tidak bisa ternilai kurban itu. Itu ternilai hibah atau sedekah. Sedekah masuk kategori sedekah. Kategori sedekah. Kurban lagi. Karena ada waktu tertentu. Itu yang membedakan saya kira antara kurban, kemudian sedekah, hibah dan lain sebagainya. Waktunya saja yang membedakan. Kemudian terkait jumlah satu kambing itu untuk satu orang, apa bisa satu keluarga? Atau satu kambing satu orang, atau sapi, misalnya sapi itu bisa 10 orang atau bisa jadi 6 orang atau 7-8 gitu. Atau ada memang hukum bahwa satu kambing harus satu orang. Iya, memang dalam fikih manapun itu selama di literasi madhab syafi'i lah, ketentuan hewan itu misalkan kambing itu wajib satu orang. Ketentuan Satu kambing itu satu orang. Lah kemudian kalau sapi itu memang diperbolehkan 7 orang. Nah, ada cerita dulu ini kan orang yang mau kurban untuk orang-orang tuanya atau apalah misalkan sesepuhnya sampai 7 orang. Kemudian ada yang baru meninggal anaknya itu 1 orang. Kemudian berjumlah 8 orang semuanya. Ini kan sapinya ketentuan di fikih itu kan 7 orang. Kemudian tambah 1 orang tadi itu berarti 8 orang. Lantas tanya kepada kiai tadi itu, bagaimana kiai, apakah boleh 7 sapi terus 7 orang untuk satu sapi dikurbankan untuk 7 orang, untuk 8 orang? Langsung jawab begini kiai, udah boleh, ketentuannya harus 7, satu sapi harus 7 orang begitu. Loh gimana ini, repot. Akhirnya pindah ke kiai yang lain yang agak cerdas lah, agak milenial. Jawaban kiai tersebut, ya boleh, tidak apa-apa, asalkan ditambah 1 kambing.
Asalkan ditambah satu kambing berarti sama Iya, dong hukumnya sama. dengan yang pertama. Ya, ya, no. Artinya tetap hukum tidak dirubah. Cuma teknisnya ini loh, teknisnya. Artinya satu sapi untuk 7 orang cukup sudah. Tinggal satu anak tersebut yang baru meninggal, dia ditambah kambing satu itu. Kambing satu. Berarti ya, lengkap. lengkap berarti. Sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum, tidak ada perubahan hukum. Ini cerdas ya ini. Top ini. Ini sebenarnya ada terkadang di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di organisasi-organisasi yang mengadakan sumbangan untuk berkurban. Mengadakan sumbangan untuk bahkan sekolah-sekolah terkadang ada sebagian lembaga yang memang guru menganjurkan siswanya sumbangan untuk berkorban. Misalnya sumbangan 10 ribuan setiap siswa, orang 50 menjadi 500. Apakah itu misalnya hanya bisa dibeli atau hanya memperoleh satu kambing? Apakah pahala dari menyembelih kambing yang satu itu masuk pahala kurban atau pahala sedekah saja? Ini kan sering terjadi di masyarakat, di mana-mana, entah di di organisasi masyarakat atau di sekolah-sekolah, terutama di masyarakat Madura ini, itu yang disebut dengan musyarakah. Musyarakah itu kan persekutuan satu hewan untuk semua. Satu hewan untuk semua. Satu hewan untuk semua itu kan memang diperbolehkan sendiri oleh masyarakat. Oh. Sebenarnya kalau dalam hukum fikih tidak ada. Artinya kalau misalkan ketentuan satu kambing satu orang, ya tetap satu orang. Lah bagaimana misalkan musyarakah sumbangan, misalkan satu siswa 80.000, kemudian jumlah siswanya sekian sampai mencapai satu sapi misalkan. Berarti untuk 7 orang saja. Iya, untuk 7 orang saja. Bagaimana lantas? Wong ini hasil sumbangannya bukan cuma 7 orang kok, lebih dari 7. Ini apakah ternilai kurban atau bagaimana? Meskipun sesuai waktunya, mulai dari 10 misalkan, 10 sampai tanggal 13 misalkan, meskipun sesuai waktu, tapi hasil hewannya itu hasil musyarakah, hasil sumbangan, tetap ternilai sedekah. Karena apa? Karena sudah musyarakah seperti itu. Terkecuali yang lain itu memang merelakan, wah sudahlah, saya relakan saja untuk 7 orang saja, misalkan ketentuannya siapa, si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini, baru boleh, tidak apa-apa. Selama tidak ada ketentuan demikian, maka hewan yang disembelih hasil musyarakah untuk diniati kurban ternyata tidak jadi kurban, itu menjadi nilai sedekah. Ya baik juga, tidak apa-apa. Ketimbang tidak pernah mengeluarkan. Jika sumbangan seperti itu berarti tidak memperoleh pahala dari kurban. Ya, hanya ternilai sedekah saja. Jika misalnya ini banyak masyarakat yang bertanya, kalau misalnya kita itu berkorban tapi korban itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya saya ingin berkorban untuk ayah saya misalnya. Apakah itu bisa atau dianjurkan atau memang terhalang? Tidak bisa. Oh, iya, baik, itu pertanyaan bagus saya kira. Itu kan seringkali kita mengatakan dan seringkali kita membantah statement-statement yang mengatakan bahwa sedekah kita tidak sampai pada mereka, pada orang-orang kubur. Itu ini harus dipertahankan. Artinya kita mengatasnamakan kurban itu kepada si mayit, kepada bapak misalkan yang sudah mendahului kita misalkan, itu boleh-boleh saja. Bahkan ada niat yang memang tertera dalam kitab fikih. Ada niat khusus. Iya. Nawaitu an udhiyah an waladi an walidi an jaddi misalkan, an ustadi an syaikhi misalkan. Ada niat khusus. Kurban ini saya laksanakan an syaikhi, atas nama guruku. An itu dalam gramatika Arab bisa diberi makna atas nama, atau an walidi, atas nama orang tuaku misalkan. Ya sebutkan namanya, tidak apa-apa, lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Itu sampai pahalanya itu sampai. Karena apa? Karena hewan kurban itu diadakan supaya nanti menjadi bahan
bahan kendaraan untuk menuju surganya Allah. Karena apa? Karena hewan yang disembelih nanti akan menyaksikan atau menjadi saksi bahwa orang ini betul-betul dikurbankan melalui hewan ini. Hewan inilah yang akan muncul nanti di akhirat nanti. Itu sampai pahalanya itu sampai kepada orang nanti atas nama hewan yang dikurbankan. Berarti bukan hanya mitos ya, bahwa Hanya mitos. kambing misalnya kurban kambing, nanti di alam mahsyar kita menaiki kambing. Iya, itu beneran Berarti itu. benar, berarti bukan Beneran. hanya mitos. Benar. Bukan hanya mitos. Itu memang sudah sesuai dengan Syariat. ajaran syariat itu, sesuai dengan lelampa para ulama kita. Oh iya. Ini pertanyaan terakhir terkait masalah kurban. Apakah ada doa khusus ketika mau menyembelih kurban? Ya, ibadah apapun ya kan pasti ada doanya. Iya. Pasti ada doanya. Lah setelah melaksanakan mempersiapkan diri lah untuk melaksanakan kurban pada saat itu, setelah menyembelih, yang menyembelih atau taruhlah panitia yang menyembelih hewan kurban tersebut dianjurkan untuk melaksanakan doa. Doanya adalah Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ya karim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ya karim. Ya Allah, hadhihi hewan sembelihan ini, dzabihah hewan sembelihan ini, minka adalah pemberianmu, wa ilaika dan diperuntukkan hanya kepadamu. Artinya melakukan kurban ini bukan untuk siapa-siapa, ya karena Allah, sasarannya karena bukan karena pengen dipuji orang, tidak boleh itu. Memang isi doanya minkah ilaikah, tidak boleh itu. Memang minkah ya dari Allah, ya kalau dari Allah ya wa ilaikah, hanya diperuntukkan untuk Allah lagi gitu. Meskipun secara hakikat Allah itu tidak butuh pada pemberian kita, itu tidak boleh ada unsur riya, ada unsur apa dan lain sebagainya. Kemudian fataqabbal ya karim, maka terimalah olehmu ya Allah ya karim, wahai zat yang maha dermawan, maha mulia. Jadi doa tersebut yang memang doa khusus ketika bagi orang yang melaksanakan kurban.